kalau dia nggak bermain dengan baik di early-nya. Nah, itu Ini dia. bakal berat banget untuk dia. Ya. Karena powernya dia sekarang ini ada di early untuk dapetin poin utama supaya hero scaling di kiri kanannya bakal lebih kuat. Tapi kita bakal langsung saksikan saja fakta di Land of Dawn, di MPL, di week ke-8, minggu terakhir penentuan. Siapakah yang akan berada di upper bracket dan siapakah yang akan berada di playoff MPL season yang ke-7. Betul sekali, Minggu yang menentukan dan mendebarkan untuk tim-tim yang bertanding. Meanwhile, sudah ada Chelly Boy, Udil, Leo Murphy berhadapan dengan Facehugger dan juga Drew di arah mid lane-nya. Alright, bukan hanya begitu saja, Leo Murphy bakal berada di garis depan. Dari seorang Leo Murphy tidak akan bermain dengan cukup agresif karena kali ini dia harus menggunakan Rafaela. Iya. Hero yang cukup imut, lucu, dan cantik untuk mengawal pergerakan dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Betul sekali. Dan kalau kita lihat dari permainan kali ini masih slow aja. Temponya belum mau terlalu gegabah karena mereka juga masih di early banget. Nggak mau terlalu barbar karena kalau misalnya AE terpancing barbar, ini bahaya banget. Mereka nggak bisa secure sampai ke late game nanti. Oh, tapi kalau gue lihat di sini Keira kayaknya bakal lebih struggle dibanding seorang Ahmad. Karena di sini Ahmad bakal enak banget untuk ngepok sedikit demi sedikit dan Kabuki hanya tinggal memantapkan diri untuk tidak bermain offset. Sedangkan di arah bottom lane Ahmad bakal coba dipasang begitu saja. Belum ada crossbow ulting. Di arah bottom lane masih berhasil kabur dari Facehugger. Flame shot dikeluarkan. Tanda Udil is coming. Dan hanya dengan satu buah payung yang mengusir mundur para pemain dari tim Aura Fire. Yo, wings by wings dari Facehugger mencoba untuk mundur ke belakang, mencoba untuk melakukan rotasi kembali ke arah mid lane-nya. Meanwhile, sudah ada posisi yang diisi di bottom lane-nya. Sudah ada Chelly Boy dan juga Leo Murphy yang selalu bergerak kemanapun mereka pergi. Yes, ditempel begitu saja. Dua orang ini, Leo Murphy dan juga Sally Boy dan mereka Boy bahkan berhasil mendapatkan satu buah jungle dari tim Aura Fire. Di depan sana ada Drew, dibuka begitu saja. Facehugger bersama dengan Variety bisa melakukan satu buah pancer ke arah seorang Udil dan juga ingat, Sally Boy sudah level 4 dan Sonata dikeluarkan. Drew Sakar Tombol tapi berhasil survive di arah mid lane. Hampir saja seorang Drew bisa terpick off dari tangan Chelly Boy. Meanwhile kali ini dari seorang Facehugger yang masih mencoba untuk mendapatkan serangan ke arah Leo Murphy. Wings by wings mundur ke belakang. Ada Kabuki yang kali ini mendapatkan serangan dari Tapi seorang Kabuki berhasil kabur kali ini, pergerakan yang cukup baik. Hampir saja terkena knockout strike, tapi sayangnya hanya lewat ketek dari seorang Kabuki. Iya, Painya udah keren banget ya dengan Pakuito skin baru. Iya, Iya kan? Manny Pacquiao. Pacquiao. Dan kali ini kalau kita lihat dari turtle-nya sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Dawn. Leo Murphy tadi sudah mendapatkan serangan dari seorang Drew, tapi masih cukup imba untuk ditumbangkan. Amat, lumayan sedikit struggle ditambah dengan satu buff Fenix ke arah belakang. Wow. Harus first blood di arah bottom lane diamankan oleh Facehugger. Cover yang baik dari bottom lane atas seorang Keira. Ya ini alter ego sih sebenarnya harus selalu sering ya, nggak selalu sih, sering untuk rotasi ke bottom lane karena di situ sumber goldnya. Dimana ada Ahmad juga yang harusnya dibuat tajir. Meanwhile kayak ini kita lihat dari Pai yang mencoba untuk menyelamatkan seorang Leo Murphy di sana. Turtle-nya mencoba diamankan oleh seorang Chelly Boy dan retribution is real. Dan Sonata dikeluarkan begitu saja langsung ke arah belakang. Dan habis dari menumbangkan serang Kabuki tapi terjatuh. Dan kali ini Halimat bisa menumbangkan satu orang. Oh my god, Drew harus terpick off di arah mid lane. Maka ditembak begitu saja, seorang Keira harus mundur. Tidak punya mana lebih, belum punya item juga, damage belum terlalu sakit. Iya, meanwhile kali ini Pai berhadapan dengan seorang Variety, seorang jungler dari tim Aura Fire yang udah sekaratul maut. Bisa dipulangkan saja oleh seorang Variety, masih bisa mundur. Tapi tadi ya Bea, kalau misalnya gue lihat Variety-nya nggak diganggu sama Pai, itu mungkin Variety bisa masuk sih. Iya, dia bisa masuk dan tentunya bisa mencuri ke arah turtle. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin masalah retribution, ngadu di bagian turtle itu ya 50-50 pastinya. Namun Ahmad sih yang paling bahaya untuk sekarang. Walaupun dia tidak memiliki farming yang optimal, tapi sebenarnya dia dapetin momen untuk lebih owning di lane. Bener banget, dengan poking damage yang ia miliki, dia bakal langsung OTW ke arah Demon Hunter Sword. Permasalahannya, Variety tidak mendapatkan farming yang optimal. Berbeda dengan Sally Boy. So, Aura Fire agak Facehugger mau coba di pick up dengan satu buah flash shot. Kali ini belum dikeluarkan seorang Udil, bahkan dengan Ying yang overturn saja berhasil menumbangkan sang burung kecil di arah tengah sana. Facehugger dibalikan ke arah berhasil menumbangkan one-one di arah bottom lane. Ternyata Udil tidak membiarkan begitu saja. Tapi Ahmad kali ini mendapatkan serangan yang cukup berarti sekali. What a outplay from Ahmad. Dengan satu buah flicker menghindari pergerakan dari seorang Variety dan bahkan crossbow tank yang digunain dan Ahmad tidak terpick off sama sekali. Hampir saja seorang Ahmad bisa terpick off, tapi gerakan tangan yang luar biasa sekali. Hampir saja menumbangkan seorang Facehugger tadi di bottom lane sana. Oh sorry, Keira di bottom lane. Itu kalau misalkan dapetin satu sih bakal epic banget. Tapi momennya Drew bakal
Ahmad efek kali stun. ini masih coba untuk bertahan, tapi Variety udah punya pacar. Flame Flame shot telah shot. dikeluarkan secara Udil, tanda Udil is coming. Hello. Lihat, Udil benar-benar nakutin dari jauh. Dengan satu buah flame shot aja membuat getar hati dari seorang Variety dan memilih untuk mundur sedikit. Bener banget, tapi kalau kita lihat top lane-nya, Pai seperti udah tajir melintir karena outer turret shield-nya, gold-nya udah bisa diamankan oleh Pai juga. Dan bahkan turret yang pertama di top lane-nya sudah bisa diamankan. Kan sementara itu Way of Dragon hampir saja terkonek kali ini kepada Ahmad. Dan Way of Dragon yang on point sekali menumbangkan Ahmad untuk kedua kalinya. Variety masih mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. Dan ada Drew di depan sana. Dari Turtle sudah diamankan saya Miracle Boy. Menuju ke arah seorang Keira. Diperhatikan saja dengan satu buah Holy Bouncer. Dan bahkan langsung dengan satu buah Rhapsody hanya bernyanyi menumbangkan seorang Keira dari River. Bohemian bukan Rhapsody, tapi kalau kita lihat Sally Boy mencoba untuk menyerang ke arah Kabuki di sana, mencoba untuk men-setup ulang. Ada Leo Murphy yang selalu bersama Sally Boy, selalu berdua membuat Sally Boy aman dan tentram. Sedangkan kalau kita lihat Sally Boy udah mendapatkan kill 2. Berbeda dengan Variety yang mendapatkan 1. Ini cukup rugi juga sih untuk Aura Fire. Tapi lihat West Dragon dikeluarkan begitu saja, tapi karena follow up damage terlalu jauh beda strike-nya. Bahkan kali ini kalkulasinya cukup salah dari Drew dan juga seorang Pesager harus berhasil mendapatkan satu buah one dari bottom lane. Masih mau lebih, tapi bisa dikeluarkan satu buah tembakan, ternyata Drew masih selamat. Langsung aja ada takdir yang berpihak terhadap seorang Drew yang kali ini Sally Boy bakal coba dijemput begitu saja oleh Sarah Murphy. 3 versus 1, 3 versus 2. Menuju ke arah Deadson atau flat, dan bahkan Sally Boy masih berhasil kabur di arah bottom lane. Keiranya harus ditumbangkan oleh seorang Sally Boy karena Udil datang tepat waktu. Kali ini Variety mencoba untuk menumbangkan Udil, tapi dirugi, 1000 rugi. Double kill diamankan oleh seorang Sally Boy. Diganggu kenakan strike dengan satu buah poin tambah, tapi ternyata Wave Dragon berhasil menyelamatkan diri dari seorang Pai. Tidak begitu lama dari Midland sana Kabuki mencoba untuk clear minion terlebih dahulu sebelum ditumbangkan dari mid turretnya. Ini sih sebenarnya dari Sally Boy dan Udil serta pemain-pemain dari Alter Ego kali ini mendapatkan 1 poin kill lagi. Oh ya, ke arah gawat tadi seorang begitu saja Kabuki masih mau lebih. Udilnya dituju, tapi Kabuki mencoba untuk menggocek jiggle-jiggle untuk seorang Sally Boy dan bahkan Profesor KB. What happened to Variety? Iya, tadi satu buah puncture yang sudah dibuang begitu saja tanpa adanya Phantom Execution yang connect. Kita membuat Variety tidak memiliki satu buah escape mechanism. Makanya tadi Variety sebenarnya menurut aku cukup rugi ketika dia all out ke arah Sally Boy, tapi dia tidak mendapatkan Sally Boy-nya. Tapi untuk sekarang Sally Boy yang udah imbang kali ini namun dengan Holy Baptism yang menyelamatkan seorang Leo Murphy. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari Team Aura Fire. Mereka hampir saja juga terbikov, tapi para pemain dari tim Aura Fire mereka udah standby di arah bottom lane. Ada Keira di sana, Drew berada di luar rumput, dan one dari seorang Ahmad mengganggu pergerakan dari seorang Keira. Dipok begitu saja, sedikit demi sedikit Gio dan juga kami Profesor dalam mid lane udah mau coba bertumbangin, tapi ternyata masih berhasil kabur dengan satu buah play-nya. Iya, hampir saja tim menumbangkan Udil di mid lane kali ini. Drew-nya mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ahmad, tapi Sally Boy datang menjemput dengan Rhapsody-nya. Pai is coming, knockout strike, West Dragon telah keluar dengan bersama Veda S dan belakang Veda S miss. Lagi dan lagi Variety tidak berhasil mengenai pergerakan dari seorang Pai, tapi Retribution masih dimiliki seorang Variety. Leo Murphy berada di garis depan sama dengan Kabuki. Ada sebuah Keira memberikan satu buah informasi, tapi Keiranya nggak mau masuk karena itu hanya gertakan saja dan Alter Ego tidak ada yang takut. Benar banget, tapi Turtle masih belum dieksekusi oleh kedua tim. Meanwhile sudah ada Variety berjaga-jaga di sana, tapi Sally Boy, Leo Murphy, Ahmad dan juga Udil langsung berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Turtle yang kedua kali ini. Ini tandanya bisa kita bilang item-itemnya udah bakal mulai jadi silakan Profesor. Iya, Heptasis Endless, tapi kalau ini jauh banget sih. Kalau misalkan melihat dari Sally Boy, dia udah lebih siap untuk team fight, dia bakal ke arah Endless Battle. Bahkan dia nggak bikin brute force, dia nggak terlalu takut sama Variety. Dia tahu Variety udah satu kali tumbang, udah cukup fall off sekarang. Dengan perbedaan gold yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego, walaupun 1000 saja. Tapi perbedaan timnya ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena Ahmadnya juga udah standby untuk team fight. Dan walaupun dia 0-3-0, dia mau jadi satu buah. Either itu tough boots atau Athena Shield. Tapi kali ini lihat di arah top lane, tengah strike dan keluarkan West Dragon karena seorang Pai, tapi ternyata Pai-nya masih bisa just ke arah belakang. Beda saya masih bisa bertahan. Ini akan ke outplay dari Pai, tapi ternyata tidak bisa bertahan di arah top lane. Harus ditumbang meanwhile di arah bottom lane ditukarkan oleh seorang Keira. Pertukaran yang cukup adil dan bakal didapatkan oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Diuntungkan dengan satu buah para pembalapnya. Iya benar banget, dan itu membuat Ahmad yang kali ini mendapatkan turret di bottom lane ya. Dan kalau kita lihat di mid lane kali ini sudah ada Leo Murphy dan Sally Boy yang berhadapan dengan seorang Drew, yang dimana Drew ini udah terombang-ambing ditembak-tembakin Sally Boy. Oke, tapi di arah mid lane bakal coba dipaksa untuk mendapatkan satu buah turret. PDS Track lagi-lagi dengan high ground yang kuat dari tim Aura Fire membuat mereka berhasil mempertahankan satu buah turret di arah mid lane-nya.
berdiri kokoh tegak, menantang tapi Variety karena belakang mencoba dapat ke seorang Ahmad tapi ternyata Penta masih kesan Beast dan bakal lima distance bersama dengan satu buah Cloud Fountain sudah keluar dari seorang Ahmad menuju seorang Drew. Dua hilang, Jagger dan juga Drew harus tumbang di arah Jagger. Ini bencana untuk Aura Fire. Benar banget, dan kok kita lihat dari tim Alter Ego-nya sudah owning banget dari perbedaan kill-nya yang berbeda 2 aja, tapi turretnya udah bisa dirontokin satu persatu oleh tim Alter Ego. Petra lagi keluarkan untuk high ground, mengusir para pemain, tapi kita lihat Leo Murphy dan Udil berada di sosok sampingnya, mencoba untuk menumbangkan facehugger yang berada di belakang. Tapi kalau gua lihat ya di sini Profesor ya dan juga Gio, di mana Udil tidak terlalu agresif banget. Dia lebih ke arah cover dan Sonato dan keluarga Keira, mau kemana kamu sayang? Gak boleh pulang dari top lane sana. Damage yang terlalu besar membuat Keira belum punya item dan bahkan di sini dulu bersama dengan Variety sudah berada di arah jungle. Dan Leo Murphy di depan dan satu buah late off yang dibuka begitu saja oleh seorang Leo Murphy. Biar tahu. Benar banget, ditambah lagi dengan Lord yang sudah hadir tengah-tengah lane off down. Athena Shield diamankan oleh Pai, sedangkan tadi gue sempat lihat Leo Murphy sudah mengamankan NOD. Ini membuat tim dari Alter Ego ini udah pede banget buat ngelawan seorang Kira. Dan kalau kita lihat dari damage deal-nya, 52.263 untuk Chelly Boy, besar banget sih. Yes, karena beberapa kali 6 pick off yang diamankan Shelly Boy ini punya damage yang besar, ditambah lagi dia tidak terpick off sama sekali. Dan Shelly Boy dia juga nggak mau terlalu berburu-buru untuk dapetin satu buah Lordnya. Melihat damage yang dimiliki seorang Drew, berarti Drew memang menjadi frontliner dari tim Aura Fire. Karena biasanya itu antara Uranus ya kan, dari sideliner-nya, tapi Kabuki kali ini nggak boleh pulang. Maunya digoyang, dipasang ada Sonato begitu saja. Gak ada cover dan miss tembakan terakhir dari seorang Shelly Boy dari Cowboy. Sedangkan Bapak Ultra sudah mulai dicari begitu saja. Aman, crossbow of udah nyampe. Sekarang seorang Drew masih coba dikeluarkan, tapi ternyata masih berhasil survive. Meanwhile Keira menempel dengan Pai. Satu buah energi dan juga cross-scroll yang menumbangi Ahmad ditukar dengan seorang Variety di sana. Iya, ini rugi bandar juga untuk tim Aura Fire. Meanwhile Pai yang nggak mau membiarkan Keira pulang, tapi Kabuki menjadi target berikutnya, masih bisa mundur ke belakang. Pas banget satu buah flicker yang digunakan seorang Kabuki, karena kalau tidak itu Knuckle Strike-nya bakal bisa numbangin Kabuki di arah mid lane dan bakal keuntungan yang cukup besar untuk Alter Ego mendapatkan satu buah Papalu terhormat. Meanwhile, pengen lebih untuk dapetin turret terlebih dahulu sebelum mereka melakukan Lord karena mereka mau memastikan minions bakal masuk ke arah inhibitor tim Aura Fire. Benar banget, ada Kabuki kali ini berada di garis depan, mencoba untuk dipok aja seorang Pai di sana. Wave of Dragon ke arah Pai dari seorang Drew-nya masih cukup tanky. Dan kalau kita lihat Dead Sonata-nya belum on point karena Drew. Keira kali ini mulai masuk dengan Without Sanjana masih berhasil kabur. Lihat, Keira gak bisa berbuat banyak kali ini. Karena kalau Keira benar-benar masuk dan mencoba menempel seorang Shelly Boy, dia bakal bisa ditumbangin balik. Dia bakal bisa dihajar balik. Bener. Tapi aku lihat dari Aura ini benar-benar menggunakan formasi yang tadi di way of winning ya, dengan 4-1-nya. Lihat, dari seorang Kabukinya udah berada di bottom lane, sedangkan 4 orang di sana, ada Variety, Facehugger dan juga Keira bersama Drew, selalu bersama-sama. Ini tapi masih bisa diamankan oleh seorang Ahmad kali ini. Tapi Ahmad ya benar-benar nge-cover, sedangkan Western dari keluarga Praheda SC terus sekali tumbang. Satu hilang, hingga over tegar belakang Facehugger kan bisa pulang dan bahkan kata didapatkan. Shelly Boy, Petra masih bisa dihindari satu bawah dan Keira menjadi Cesar, Shelly benar-benar Kelpai milik Tomodo. Rondo lagi-lagi. Udil, Pai berhasil menyelamatkan seorang Shelly Boy dari Kelpai. Dan Kabuki gak bisa pulang, mau jadi goyang. Ada crossbow di sana, masih ditahan oleh seorang Ahmad. Dan tidak dilepas begitu saja karena tahu ada satu buah Winter Sunshine yang dimiliki oleh seorang Kabuki. Bahkan Kabuki still survive in the top lane. Benar banget, tapi ini benar-benar buying time yang baik sekali dari Aura Fire. Karena dari Alter Ego sendiri belum melakukan ke arah Lordnya dan lebih memilih untuk menghancurkan turret di arah mid lane. Meanwhile Kabuki selalu berkelana layaknya musafir, kali ini harus pulang karena mananya juga udah mulai habis sebelum dia nanti bisa untuk melakukan split close kembali. Oke, ternyata di sini bisa kita lihat langsung ada VSC karena seorang Udil berhasil Tomodo terlebih dahulu. Tapi ternyata Kabuki sekarang Tomodo berhasil tumbangkan. Tapi crossbow of Tank-nya tidak keluar. Oh keluar. Crossbow of Tank-nya ternyata keluar tapi kali ini. Yes, karena udah gak ada lagi tuh. Titik hijau baru muncul tadi. Soalnya tadi udah keburu di kill sama Jelly Boy. Iya, masih cooldown. Betul banget, dan Lord sudah mulai diakuisisi oleh Alter Ego. Ada 4 orang di sana, Pai, Leo Murphy, Jelly Boy dan juga Ahmad.
Lordnya mau di-secure oleh Alter Ego, tapi di situ udah ada Ini Drew, Vesagar Keira, harus Vesagar. datang sih, Vesagar harus datang. Mau Keira nggak mau sih. bakal coba untuk datang ke arah belakang sana. Ada Drew juga, Wave Dragon belum dikeluarkan. Masih memilih untuk tahap sahabat terlebih dahulu, tapi Dead Sonata mengecek pergerakan dari tim Aura Fire. Udah mulai masuk, tapi Keira ke arah belakang. Retribution Sally Boy berhasil mendapatkan satu momen, tapi Vito saja berhasil menunda kematian dari seorang Keira. Bahkan Drew-nya sekarang mau coba dipasang begitu saja ke belakang Ahmad. Flicker, flicker. belum dikeluarkan, masih ditahan. Sudah tidak ada flicker dari seorang Ahmad di Art of Blade. Benar banget, tadi Ahmad bener bagus banget dengan flicker ke depannya untuk menumbangkan satu orang dulu di sana. Meanwhile Jelly Boy yang udah owning banget mencoba untuk merampok dari purple buff milik seorang Variety, dan Kabuki kali ini menjadi korban sepertinya. Sebentar lagi tapi ada Fedor Ice Light dikeluarkan oleh Facehugger mencoba untuk memukul mundur dari seorang Leo Murphy dan juga Jelly Boy. Oke, Profesor KB, bagaimana nih menurut Profesor KB? Aura Fire tadi early mendominasi, tapi bahkan kali ini agak sedikit tertekan. Iya, ketika Variety-nya tidak mendapatkan Sally Boy itu udah benar-benar mimpi buruk, dan ini Sally Boy-nya nggak pick off sama sekali. And then bisa end game Oke, sekarang. kalau gitu lihat di arah bottom lane seperti kata Profesor akan bisa end game. Langsung dihindari begitu saja, tapi ternyata satu buah Rhapsody gak kena. Grab Dragon, Kasala Murphy, langsung ada kali ini Soli Patisem yang membuat Drew-nya bahkan gak bisa bergerak. Meanwhile di belakang sana bakal lebih fokus menuju ke arah Purple Lord, masuk ke arah base daripada pemain tim Aura Fire. Bakal coba fokus Variety, satu buah Phantom Fusion menuju ke arah belakang. Gak berhasil dapetin apapun dan bahkan masih berhasil survive dari Aura Fire. Iya, kehilangan satu orang Drew di sana. Keiranya menjadi target dari tim Alter Ego. Meanwhile, di depan sana Jelly Boy udah free farm banget mencoba untuk mundur karena ada Fedor Ice Light dikeluarkan oleh seorang Facehugger di situ. Satu buah Feder Airstrike langsung seperempat darah, langsung fokus secara belakang. Crossbow yang telah terbuka kali ini. Bakal coba dibuka, kena Airstrike langsung belakang. Langsung tumbang, ternyata Kabuki masih berhasil kabur dan bahkan seorang Pai yang harus ditumbangkan seorang Variety. Keira nggak bisa pertahankan cukup banyak, harus ditumbangkan dengan damage cukup besar dari tim Alter Ego. Ini udah masuk ke arah Oh late my game, god, benar-benar owning. ini bencana. Ikat dari bola saudara belakang, Pesager udah gak ada. Satu buah pertahanan defensive Viklonnya harus hilang. Variety di arah belakang Ini sana, overtime. diamankan oleh seorang Udil dan ini bencana. Alter Ego berhasil mendapatkan wipeout dan this is it. Alter Ego berhasil mengamankan poin yang pertama harusnya. Tapi Jelly Boy-nya harus tumbang di tengah-tengah peperangan, dan kali ini Leo Murphy dan Udil berjibaku bersama dengan Ahmad untuk menghancurkan base terakhir milik Aura Fire. Alright, Alter Ego berhasil mengamankan Kalau aku megang di Chow. pasti itu. Cow ya. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Varsha, biasanya bakal ada di arah Chow tentunya, Chow kan? dan ya Chow Leo pasti, Murphy akan betul. mengamankan Chow-nya. Pai mungkin udah sedikit confident juga dengan menggunakan Pakuit yang dia mainkan juga, walaupun di game yang pertama kita sempat melihat bahwa Pai ketika tadi melakukan inisiasi dia yang malah ke pick off duluan, but it's Betul. okay. Balik lagi dengan di inisiasi yang tadi dilakukan oleh Aura Fire secara paksa, berarti itu ada satu skill yang terbuang Ya. ultimate-nya, bahkan dua tadi, Way of Dragon sama Feder Aspect. Tapi untuk sekarang mungkin akan dibalikin lagi. Way of Dragon sama Feder Aspect-nya ini nggak boleh asal-asalan, karena kalau misalkan mereka nendangnya ke arah Uranus dan Keiranya ternyata punya Revive, itu bakal rugi banget. Rogi Bandar. Tapi aku Nah. sedikit bahas tadi Variety yang ambil link. Yes, benar banget. Dan juga kalau menurut gue pribadi, ini dari Variety-nya harus main lebih agresif dan lebih cepat. Karena dia harus makan Ahmad lebih awal dibandingkan dia dimakan terlebih dahulu. Dan Benar. langsung saja kita masuk ke line up dari game yang kedua kali ini. Sally Boy bersama dengan seorang Udil akan berada di arah mid lane, yang dimana Profesor Komputer Profesor dengan win rate 100%, akankah kali ini bakal pecah atau tidak? Ya nggak tahu kan, belum mulai. Oke, kalau menurut gue Minta data yang invalid loh. Iya. itulah Datanya belum gunanya, valid. itulah komputer gua gunanya, dan ternyata Sally Boy harus gunain satu bar retributionnya menuju ke arah seorang Drew. Leo Murphy ingat menggunakan cownya dibalikan oleh seorang Vesager, dan first blood akan coba didapatkan oleh James dari Bloodshot. Aura Fire. Lagi dan lagi first blood didapatkan oleh seorang Facehugger. Flickernya disimpan dengan sengaja, dan tadi ada satu flame shot juga dikeluarkan oleh seorang Udil, namun tidak mendapatkan satu buah Little Wanderer. Alright, dan kalau kita lihat ini adalah first blood yang diamankan oleh Aura Fire, mendapatkan keuntungan, dan tentunya Jelly Boy berhadapan dengan Kabuki kali ini. Jelly Boy Oke. udah sekatu maut, diganggu aja, tapi kerugiannya Variety-nya. adalah Variety ditumbangin, belum berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Kalau udah dapat purple buff itu lebih rugi lagi, Benar. lebih bakal nyaman lagi untuk Ahmad di arah top lane untuk farming karena dia nggak bakal diganggu. Sedangkan Leo Tas Murphy mengawal dengan baik, dan Sally Boy dan Miracle Boy diganggu pergerakannya begitu saja. Udah di depan sana dan Facehugger gak punya apa-apa. Dan Wait. ada sedikit ikan dari seorang Bane. Alright, ikan paus. Just retribution Nggak, dapat. masalahnya apa? Aneh, orang di mana-mana di awal yang gak lepas, ini malah di akhir yang Di dia gak lepas. akhir. Oh, tapi langsung ada satu buah point kill
daripada seorang Udil setelah tadi ada satu buah pause yang lewat begitu saja. Iya, Ternyata- menemukan facehugger ya tadi. Ternyata kali ini agak sedikit berbanding cukup tidak jauh ya. Variety sudah level 3, sedangkan Sally Boy dan Medical Boy masih level 2 saya lihat-lihat. Dan bahkan dari Variety udah level 4 yang bisa melakukan roaming terhadap seorang Ahmad di area top lane. Karena tadi kalau kita lihat juga Celi Boy-nya diganggu-ganggu terus sama seorang Drew. Dan kali ini kita lihat Udilnya udah mulai diporak-porandakan oleh seorang facehugger dan Drew. Tapi masih wings by wings yang membuat mundur. Tapi Feather Ice Strike membuat Variety seorang langsung ke Udilnya arah belakang, ada mundur. satu buat Tempest of Blade yang gila, cepat sekali. Tapi ternyata kalau menurut gua pribadi, itu Variety agak terlalu terburu-buru sih menggunakan satu buat Tempest of Blade karena Iya. dia itu pengen turtle. Sedangkan ketika turtle kali ini dia nggak punya Tempest of Blade, diganggu sama Pai dan bakal ditempel begitu saja seperti yang udah gue bilang. Drew-nya bakal dihajar dengan konshot. satu buah blade shot. Gak berhasil kena, berhasil ditumbangkan satu buah skill dan berhasil hingga overtake keluar dari satu bakal strike. Diberikan keadaan oleh seorang Pai. Pai satu versi pribadi, dia gak takut, gak peduli apapun terjadi. Diberikan Wow, blade shot. shot, dia menumbangkan Pai yang terlalu agresif di depan sana. Tapi Celi Boy-nya udah cuek. Bebek kali ini mencoba mengambil arah turtle yang pertama. Meanwhile Udil dan juga Kabuki saling bercengkrama di arah ambush-nya. Enggak, dia pintar, dia tahu dia nggak kuat untuk dapetin turtle, dia butuh dapat health bar dulu, dia butuh ke arah red buff dulu supaya lebih cepat baru dia turtle. Benar, Ya, strategi tapi- yang apik. Tapi Kenapa? kalau misalkan melihat Link dengan menggunakan ultimate kayak posisi kayak tadi ya, ini mengingatkan aku sama seperti kayak Hayabusa juga sih. Kalau seandainya kita ngomongin masalah clearing mid lane, memang dengan Shadow Kill cepat, mungkin dengan Tempest of Blade dan Divine Sword cepat, tapi kayak harus di manage lebih dari segi energinya. Ketika nanti setup turtle, team fight-nya terjadi, mereka minimal harus punya ultimate. Jadi kalau misalkan nggak punya ultimate, mereka bakal rugi untuk segi team fight-nya, dan turtle bakalan bisa di take off dengan gampang oleh Alter Ego. Tapi, Yes. tapi Celi Boy-nya udah menggunakan retribution-nya. Dan kalau kita lihat 20 detik ke depan, seorang Celi Boy tidak memiliki retribution kalau nanti mereka akan mengambil ke arah turtle-nya. Meanwhile kali ini Leo Murphy mencoba untuk dihadang-hadang di sana oleh facehugger ya. Oke, Masih bisa langsung mundur. saja diganggu dengan PNS. Sekarang belakang udah satu yang terakhir. Sedikit tapi flame Oh. shotnya. Dua-duanya digoceng. Pertempuran flame shot kali ini tidak ada yang berhasil sama sekali. Bahkan Variety berhasil mendapatkan satu buat turtle di arah river. Iya, River. river. Rawa-rawa ya. Itu lagu River. Oh, iya, iya. River. Iya, Saya makanya. udah paham banget saya. Paham arahnya ya kemana. juga. Leo Murphy depan sana tergigit dengan satu buah serigala. Popa dap Kupa langsung akan ada Rain of Dragon tidak. Bahkan kali digocek begitu saja ketika dipanggil seorang Kupanya. Dam Kupa. Dam Kupa area bang, dan tentunya langsung aja kalau misalkan dari perbedaan point goldnya ya. Yes, Kalau misalkan kita melihat ada satu K yang berbeda. Walaupun kalau misalkan kita melihat tadi turtle padahal diamankan sama Aura Fire. Kenapa bisa seperti ini? Karena lihat Ahmadnya Tapi free banget ternyata dan ada Ahmad kill kali lagi. ini tidak. Kita lihat Udil yang Wow. diamankan. Bahkan Yes. digocek Rhapsody-nya. begitu saja. Rhapsody David Pesager. Sager juga harus tumbang. Dan Variety masih mau lebih. Ternyata hanya lincah aja di arah sana. Gak mau terlalu memaksakan ke arah belakang. Selibo ini tujuh. Dan nice. kita mulai harus bahkan yang sekut. Berhasil menemukan Drew. Drew terperangkap di zona nyaman yang ngebuat dia harus tumbang, Profesor KB. Iya, bahkan kalau misalkan kita ngomongin masalah zona nyaman tadi hampir saja Sally Boy berada dalam keadaan skakmat. Namun untungnya ada satu buah rondo yang digunakan, tapi dari Sonata kayaknya Keira masih mencoba untuk bertahan, bahkan Blazing Duet keluar. Dua Oh. ultimate bahkan dikeluarkan Blazing hanya untuk duetnya, Keira. Blazing Gila. duetnya juga ditungguin. Lihat gak di dalam situ ditungguin. Dan tadi dengan satu wadah Sonata yang nempel tembok itu emang bakal lebih cepat. Leo Murphy dari top lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan Kabuki tapi tidak bisa menyelamatkan turret di arah top lane. Sayang 1000 sayang. Iya, udah bisa harus ditumbangkan tadi turret yang di atas. Tapi kalau kita lihat ada bekas Tempest of Blade dari seorang Variety di bottom lane sana. Mencoba untuk menumbangkan Celi Boy. Meanwhile ada Kabuki dan juga Leo Murphy yang melakukan tas depan Leo Murphy. Kabuki, tapi kali ini kalau ada yang pernah lihat Nikin game Kabuki diganti nama. Apa? Esme Oleng. Esme Oleng. Dia sempat ganti nama jadi Esme Oleng dan kali ini apakah bakal menjadi Benedetta Oleng dari top lane sana? Bene Oleng. Bene Oleng. Mengingat kejadian Esmeralda itu ketika melawan Altrigo juga ya. Iya, Oh itu dia. iya. Leg 1 Iya, Leg leg satu. 1. yang hampir saja menang. Hampir banget. Dan kalau kita lihat Celi Boy dengan Dead Sonata mencoba untuk memundurkan seorang Drew. Oh, Ditambah lagi Pesager dengan lagi dan Odil. lagi Rhapsody berhasil mendapat satu poin paman. Tapi kali ini lihat ada fight di sana. Nama straight telah dikeluarkan. Ada Ahmad dengan tangan cukup tinggi langsung dua karena seorang Drew gak bisa berbuat banyak. Tempest of Blade. Tempest of Blade. Dapat satu poin terseorang fight. Bahkan Kabuki memundurin seorang Sally Boy. Ngesoni kalau begitu saja. Dua yang bagus. flicker. Dan Kabuki, Rhapsody, dan Sonata. Variety gak punya apa-apa lagi. Terlalu dan Ahmad. didapatkan. Ahmadnya kali dia bakal coba membalikan keadaan. Sally Boy featuring Ahmad. Apakah mampu? Tapi bahkan para pemain dari tim Aura Fire sudah hidup kembali. Pesagernya menuju ke arah mid lane. Iya, masih terlalu tanky dari seorang Kiranya. Benar-benar Kira bermain sangat baik dari tim Aura Fire. Dia mengambil beberapa damage tapi tidak tumbang.
Dan Turtle yang kedua sudah hadir tengah-tengah line up dan akan diperbutkan oleh kedua tim sebentar lagi. Tapi Ahmad, Seribu Ahmad harus tumbang di arah mid lane-nya. Oke, bukan hanya itu saja, Turtle kali ini bakalkah dicolek oleh seorang Variety, tapi Pai yang knuckle strike-nya mengganggu pergerakan begitu saja. Dan lihat dari segi goldnya tidak berbanding jauh. Bahkan poin killnya pun tidak terlalu berbanding jauh. Dan Fenerbahce ke arah belakang, satu Fenerbahce lagi dan bakal merupakan seorang Kabuki dari top lane sana. Gak tergocek, ternyata pergerakan dari seorang Udil 2 efeknya dikomen sarap seorang Drew. Red Sonata dikeluarkan, harta tata Red Sonata tapi masih selamat begitu saja. Tempo Soblet menghindari knuckle strike dan serang Pai memilih untuk mundur terlebih dahulu. Iya, tapi dikejar terus oleh seorang Pai. Execute-nya sudah dikeluarkan tapi nggak mau tumbang dari seorang Variety. Kecepatan. Dan kalau kita lihat dari Alter Ego sudah melakukan setup ke arah Turtle yang kedua diamankan saja tanpa adanya kontes dari tim Aura Fire. Oke, dan Dead Sonata tapi kali ini tidak ada, tapi malah bahkan Pedro Estrek yang baik memundurkan para pemain dari tim Aura Fire. Kabuki coba melakukan rotasi, mencoba untuk bergerak sedikit demi sedikit dari seorang Aura Fire. Masih bertahan di menit yang ke-7. Benar banget, di menit yang masuk ke menit 8 kali ini Leo Murphy-nya berada di garis depan. Mencoba untuk melihat pergerakan dari tim Aura Fire. Meanwhile ada Drew, ada Variety di sana. Dan Chelly Boy yang harus berjaga-jaga kalau tidak mau diambil. Tapi Retribution is real untuk seorang Variety. Pada sekarang belakang dan juga Variety kali ini masih harus dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Iya, tapi Chelly Boy kali ini mendapat dukungan dari Leo Murphy dan Ahmad tentunya. Mencoba untuk mendapatkan Keira, kali ini belum ada Blessing 2 dikeluarkan. Keira, satu hit lagi. Dan bakal ditumbang oleh seorang Ahmad dari bottom lane. Leo Murphy mencoba untuk bergerak dan ternyata walaupun Leo Murphy menggunakan seorang Chow, tempo permainannya jauh berbanding dengan game-game sebelumnya. Turun sekali profesional benar-benar walaupun dia udah pakai Cholo. Iya, ini adalah salah satu hero yang paling agresif sebenarnya bagi Leo Murphy, tapi dia jarang banget melakukan gerakan-gerakan agresif. Malah dia bermain lebih safe banget dan kali ini baru keluar. Langsung berhasil dapatkan satu buah poin. Variasi ke arah belakang. Ahmad dan coba dulu Blessing 2 ke arah Sakar. Dan bahkan Ahmad dapetin poin tambahan. Variasi ke arah belakang. Variasi dengan tempo supply-nya ternyata digocek dan udah gak bisa kemana-mana. Satu kali ikan pause dan ternyata oh no. Kalau ikan pause mah serigala. Finch Boys. Dan kayaknya kita lihat di mid lane-nya ada Keira dan Kabuki berhadapan dengan seorang Pai, Leo Murphy, Udil, dan Ahmad sudah berada di arah mid lane dengan pergerakan yang sangat cepat dari bottom lane menuju ke mid lane. Dia balik lagi begitu saja. Ternyata Shelly Boy di arah bottom lane. Dia udah mulai pede seorang diri untuk menjaga dirinya sendiri karena dia adalah mandiri. Iya, benar banget. Living by mandiri. Iya, betul mandi sekali. sendiri, makan sendiri, main sendiri. Dan juga mancing sendiri. Bro, di GH mah harus kayak gitu, bro. Iya dong. Yoi. Luar biasa. Gak bisa tuh yang namanya manja-manja ya Gak gak ada sih? tuh manja-manja tuh. Laki-laki harus Itemnya kuat. silakan Profesor. Itemnya Demon Hunter Sword jadi item pilihan pertama dari Variety. Mungkin ini agak sedikit unik karena Variety memilih attack speed terlebih dahulu daripada Endless Battle yang diamankan. Artinya dia tidak mengamankan damage-nya terlebih dahulu, tapi dia ingin mengamankan dari segi ability yang ia miliki untuk merontokkan dengan cepat hero-hero yang kayak Pai dan juga Leo Murphy. Iya, aku ngeliat dari pergerakan Variety ya sebenarnya ini agak kurang bisa Oke, dipaksa. Knockout strike udah punya ke arah seorang Drew dan Drew kali disakar atau dan banget dan Sonata. Dengan Blessing jadi combo-combonya dapatkan Fire tumbangin oleh seorang Variety. Menuju ke arah belakang, Blessing duet kanan lagi. Tambahan damage, Variety hanya bisa struggle dan berdoa bahkan Kabuki mengcover seorang Ahmad. Satu poin tambahan dan well mereka yang baik. Leo Murphy memperhatikan pergerakan dari seorang Kabuki. Tadi Kabuki sih sebenarnya bagus banget, dia udah nungguin dari seorang Ahmad untuk balik ke belakang dan bener aja bisa tumbangan kali ini kita lihat Leo Murphy dikoyokin di sana, mencoba untuk mundur ke belakang kali ini. Flame shot yang sangat on point dari seorang facehugger. Shelly Boy seorang diri, gak ada yang mengawal, tak ada yang menemani aku sendiri-sendiri di sini, tapi ternyata Udil mengcover dengan baik. Udil pada tracknya, mereka digunakan setelah Sonata dan gak berhasil, kerugian untuk Aura Fire. Dibalikan keadaannya, keras sekali setelah dikeluarkan dan lihat Udil save the day. What a play banget dari Udil, benar-benar melihat pergerakan dari seorang Chelly Boy di sana membuat Chelly Boy yang bisa mundur untuk pulang. Walaupun dari Keira tadi udah pakai flicker ke depan. Gila, gokil itu sih benar-benar Udil langsung counter balik dan bahkan di sini baru Udil yang asli balik, Be. Itu Udil dia langsung pakai burung
Langsung begitu. Dan Necklace of the Rain juga sudah diamankan oleh Udil. So ini akan membuat pergerakan dari Keira makin tidak efektif lagi. Tidak seperti di awal-awal. Mungkin Keira bisa menghajar-hajar, bisa menghabak-habak. Tapi sekarang Keira dengan life drain yang akan dia rasakan, kayaknya bakal sulit sekali untuk bertahan hidup sih. Bener Oke. banget. Sedangkan para pemain dari tim Wah, Overfire bahkan benar. Udil melakukan solo pick di arah top lane sana. Sedang meleksi duet menuju ke arah seorang Ahmad. Flashshotnya gak kena, 3 versus 1. Leo Murphy lihat membayang-bayangi pergerakan dari seorang Variety yang bukan mantannya dari Leo Murphy. Bahkan ada Sally Boy mengcover dan lihat Variety mau kemana. Ya, Udah energinya habis, menuju ke arah top lane. Udah gak punya, oh masih ada satu buat Tempest of Blades yang ditahan dengan baik oleh seorang Variety. Ini yang membuat Variety seakan-akan tidak bermain karena dengan posisi Leo Murphy dan juga yang mengganggu pergerakan dari Variety itu benar-benar bagus banget. Karena udah gue bilang dari awal, kalau Variety-nya nggak early-nya makan ke arah Ahmad, dia bakal susah banget. Dan terbukti sekarang, dia udah nggak bisa makan sembarangan dan Tempest of Blades digunakan. Apa yang terjadi dari Variety dan bakal Lord diamankan dan cukup gak pada Sonata belum dikeluarkan dari perjalanan Rhapsody di belakang sana. Davidson cukup besar dapatkan Kabuki, Wow. Kabuki tiba-tiba mencuri Kabuki. Diam-diam Kabuki datang ke Sally Boy. Langsung datang tiba-tiba menghujam jantung Sally Boy. Ini definisi kayak cewek-cewek zaman sekarang. Kenapa tuh? Tiba-tiba datang bikin nyaman ternyata nyakitin. Benar banget dong itu. Tiba-tiba datang nyaman, ternyata cuma temen. Ya, Oh. kok relate sama saya ujung-ujungnya. Sama seperti dari Aura Fire, walaupun dari Alter Ego dapat Lord, tapi Sally Boy-nya harus tumbang dan kita lihat Oke, Keiranya Keiranya dikeroyok. duel sudah ada keluarkan dengan Blessing Duel di sana Duel. mencoba ditahan begitu saja tapi tergigit oleh seorang Kupa. Leo Murphy kali ini nggak mau terlalu offside. Dam Kupa juga nggak dapetin seorang Ahmad. Iya, masih terlalu tanky dari seorang Ahmad yang nggak tanky juga sih, cuman nggak on point aja di serangan yang dilakukan oleh seorang Drew di sana. Dan kita lihat ada Pai yang selalu mengganggu pergerakan dari tim Aura Fire, terutama karena Variety. Variety dibuat tidak bermain kali ini dari Aura Fire. Oke, sedangkan Variety kali ini dia Endless. masih coba farming. Dia mau menuju kata Endless, dia menata slot dan ini dia Tough Boots. Dengan adanya crowd control yang dikurangi dengan efek yang sekarang ini 25%. sangatlah berpengaruh untuk player-player seperti Lancelot, player-player Clouded, player-player Link itu ngepek sih Be, menurut gue. Ngepek. Lepek. Kan? Kayak rambut lu. Lepek. Aduh. Aduh. Oleh Crystal juga sudah diamankan oleh Udil, menambah lagi medical damage yang cukup tinggi. Tapi Gak Keira lihat, Mo. nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak lihat. Gak lihat ya. Aduh, gak apa-apa. Kita anggap aja itu angin lewat, tapi ternyata kedatangan saya dikeluarkan begitu saja. Banyak juga pukul, ada banyak blow. ada Final Bound of Life dan dikeluarkan Sally Sally Boy. Boy. Hunter Dua Effect kali. lagi dan lagi tidak ada cover dari para pemain dari tim Alter Ego terlalu jauh. Bahkan Leo Murphy-nya berbanding terbalik. Dia Leo Murphy mengkawal pergerakan dari seorang Ahmad kali ini. Ini PR yang besar banget untuk Alter Ego. Ketika Sally Boy sendirian, mereka harus bisa segera mengcover dengan baik seorang Sally Boy-nya. Kalau nggak mau traffic off seperti tadi, karena udah 2 kali kejadian. Kali ini kita lihat Federal Strike keluarkan oleh seorang Udil. Mencoba untuk membuat mundur Variety, tapi Leo Murphy di garis depan. Mencoba juga untuk membuat mundur Variety, Kabuki dan juga Drew. Oke, lihat skill ini Leo Murphy melakukan kesalahan dan sedikit blunder berhasil ditumbangkan begitu saja. Bersama dengan blessing duetnya menghindari pergerakan. Masih mau lebih dari seorang Ahmad dengan satu buah trap digunakan, tapi ternyata Ahmad masih coba untuk menggocek dengan Mirror Image-nya. Tidak bisa tertangkap di depan sana. Ahmad bakal coba di-cover dengan seorang Fire dengan serangan strike kan Kabuki pun gak berani maju. Berhasil ditumbangkan kan, ternyata tidak. Drew-nya benar-benar dikejar habis sama Ahmad, tapi sayangnya Drew masih bisa menggocek dengan baik. Di sisi lain Keiranya sendirian berada di top lane dan harus dihadapi oleh Ahmad. Mau nggak mau, suka tidak suka, Keira harus mundur karena Sally Boy juga datang melakukan backup. Udah sakit banget damage yang Endless-nya. dikeluarkan oleh seorang Sally Boy. Miracle Endless-nya Boy. udah keluar dan Variety tahu dia butuh untuk melakukan split push. Dia tahu dia nggak punya power untuk melakukan team fight. Yang dia lakukan adalah satu, mencuri sedikit demi sedikit harta dan kekayaan milik Alter Ego. Harta dan tata. Jelek gak apa-apa, asal ada hartanya. Hartanya Alter Ego mau disikat oleh seorang Keira. Dan kalau kita lihat 4-5 orang berada di mid lane. Kali ini dari Aura Fire. Pada saya mengkabarkan Final Dead Sonata. Combo harta tata Dead Sonata dikeluarkan oleh seorang Sally Boy. Sedikit memukul mundur, tapi ternyata nggak dapetin poin dengan maksimal. Kalau gue lihat di sini, Kabuki benar-benar menjadi satu titik tumpuan untuk Aura Fire mengacak-acak backline dari tim Alter Ego Professor. Ada Endless Battle, tadi ada juga dari Ahmadnya Malefic 1-2 Malefic Roar. Ini emang kayaknya
dua marksman dari Alter Ego ini didedikasikan untuk menumbangkan Keira dengan cepat sih. Ya. Harusnya karena Keira cukup merepotkan. Kalau kita Oh, lihat Keiranya Deadly udah Blade. mulai dipukul mundur dan tiba-tiba Variety datang dengan Tempest of Death yang mencoba untuk menumbangkan seorang Pai dan tapi amat ada di belakang sana. Drew Oh, juga tergigit masuk ke begitu sana. saja Drew-nya, tapi lihat Sally Boy-nya datang tiba-tiba dari atas. Karena salah Drew surprise attack Father dan tergigit kali ini Enggak, tidak dapat poin enggak tambahan. menggigit. Dead Sonata dikeluarkan PDS dan Oh, ternyata Drew-nya gila. pun harus tumbang digigit oleh burung gagak. Kuak, kuak. Iya, menumbangkan satu orang dari Drew dan kali Kabuki, ini lihat Blazing Duet Kabukinya. dikeluarkan oleh seorang Ahmad dengan baiknya Vesager mempunyai Trenchan di sana, tapi Variety menjadi korban berikut Flicker. dari orang Ahmad. Oh my god, dengan flicker yang baik, mirror image dan satu buah Art of Thievery berhasil menumbangkan seorang Variety dan bahkan tadi kalau misalnya kalian sadar satu buah orange buff-nya nyala. Langsung nyala begitu saja, tapi kali ini lihat bagaimana defense yang dilakukan oleh teman-teman Aura Fire. Mereka masih struggle walaupun dengan 2 hero yang tersisa. Melawan 5 yang Lordnya akan terbuka, but it's okay. Mereka tidak kehilangan inhibitor turretnya. Benar Oke. banget, udah mulai ada di popok arah Lord yang kedua ya? Dua. Yang pertama, yang kedua dengan Kedua, William kedua. Essence. Sally Boy-nya bersama Leo Murphy dan juga Pine tanpa ada kontes dari tim Aura Fire. Tapi Aman juga nggak boleh terlalu bersemangat kali ini karena dia bisa saja tergigit. Dia tidak punya Purify. Ingat, tertangkap sekali satu buah Ying Version. Ini bakal menumbangkan seorang Ahmad. Bener banget, makanya mesti hati-hati dari seorang Ahmad. Tapi kalau kita lihat tadi emang dibuktikan oleh seorang Ahmad dia nggak mau buru-buru untuk maju ke dalam. Karena dia sadar kalau dia adalah seorang marksman Cloud. Yes, benar banget. Drew di depan sana dibuka begitu saja, dimakan oleh Leo Murphy supaya Dan- bakal lebih gelap. Dan poin pentingnya ini sebenarnya Ahmad tidak menggunakan Purify, yaitu yang paling berbahaya sih. Yes. Karena dia menggunakan Flicker, makanya sebenarnya dia tidak bisa membuka setup team fight yang terlalu beresiko. Bener. Oke, Kenapa? Hah? Batuk. Iya, Ah, pakai ya. Purify dia soalnya. tidak bisa inisiasi. Tidak bisa inisiasi. Iya. Karena kan Anda kalau- juga kalau nggak ada Angela nggak bisa inisiasi. Iya benar Benar. banget. Tapi ternyata kali ini Bapak Lord yang terhormat bakal dikawal pergerakannya dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Alter Ego di dalam mid lane. Cuma Kabuki yang nggak punya ultimate. Yes, Iya. Kabuki nggak punya final blow dan ini keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena ingat, Kabuki dengan final blow-nya yang membuat keuntungan cukup besar untuk tim Aura Fire mendefense. Tapi ternyata dia mulai masuk secara belakang, digebukin begitu saja. Kabukinya. Kratos Mount, Immortality udah pecah, wave gerakan yang baik. Tapi ternyata Kabuki berhasil campur Oh. 11-2 ke arah belakang dari Ahmad Fauzi. Mengusir mundur para pemain dari tim Aura Fire. Bakal lebih fokus ke arah top lane terlebih dahulu. Satu hilang dan sepertinya Ultras ditumbangkan. Iya, 2 turret utama dari tim Aura Fire bisa dihancurkan dan kali ini masih ada Keira, Variety, Vesagra dan juga Drew berada di belakang sana mencoba untuk ditumbangkan oleh seorang Ya, Ahmad. lihat Sally Boy-nya, dia benar-benar disiplin banget. Dia memilih untuk mundur, bahkan kena strike di belakang dari pemain mendistract pergerakan dari seorang Drew. VDS juga untuk mengusir mundur Variety. Wah, Sakaratul gila amat. maut. Seperempat darah terakhir, Variety masih bertahan. Wave Dragon Dragon. yang baik, satu lagi ke arah belakang. Wah, Tekan sana stop. kupanya, satu lagi hilang. Dan ini bencana. Aura Fire kehilangan 2 player di saat Super Minion bergerak masuk ke arah base-nya. Witos rencananya mendelay kematian dan Variety. Variety puncak. Tersisa seorang Drew dan wipe out harusnya didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Benar banget, 2-0 disapu bersih oleh tim Alter